Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Sulit bagi kita untuk membayangkan orang seperti apa yang mampu berkata kepada sebuah pohon, "Tercabutlah akarmu dan tertanamlah engkau di laut," oleh karena alasan dia memiliki iman sebesar biji sesawi. Adakah yang pernah menyaksikannya? Tentu tidak, atau mungkin belum. Hari ini dalam bacaan kitab suci, baik bacaan pertama maupun kedua, digarisbawahi tentang bagaimana orang harus beriman. Orang yang beriman minimal memiliki 3 sikap terhadap 3 hal. Pertama, kenyataan hidup, bahwa di dalam Injil dikatakan kenyataan hidup tidak mungkin tidak ada penyesatan. Ini fakta. Bahwa penyesatan itu adalah sebuah kenyataan di dalam hidup. Yang kedua, yakni apa yang namanya peringatan hidup. Peringatan hidup seperti apa? Dalam Injil lagi dikatakan, jagalah dirimu. Dan yang terakhir, yakni pemenuhan hidup. Soal apa? Mengampuni orang yang bersalah adalah kasih yang tertinggi. Bahkan kalau satu hari dia bersalah kepadamu 7 kali dan dia menyesal, maka harus diampuni. Sebenarnya ini mau menggarisbawahi tentang bagaimana orang sungguh-sungguh menyesal. Pertama, bikin salah tidak menyesal dengan baik. Kedua, bikin salah juga kurang besar penyesalan. Tetapi mungkin penyesalan harus ada pada tingkat yang sempurna dengan angka 7. Kalau sungguh-sungguh menyesal, bahkan berkali-kali dia harus datang meminta maaf dan ampun, wajib hukumnya untuk diampuni. Saudara-saudari yang terkasih, 3 hal ini dalam beriman disampaikan Yesus kepada para murid dan mereka berkata, "Tuhan, tambahkan iman kami." Lalu Yesus mengatakan, "Jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, maka engkau dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah akarmu dan tertanamlah di dalam laut." Satu ketika di satu desa ada sebuah kegiatan kerja bakti. Mereka mencabut-cabuti rumput, ilalang dan sebagainya untuk membersihkan lokasi pekerjaan gedung gereja baru. Dan ada satu jenis rumput yang walaupun dia hanya kecil begini, 1-2 orang sulit sekali untuk cabut. Biasanya kalau di kampung untuk mengikat sapi. Kalau di kampung-kampung, mungkin di kota agak susah membayangkan. Dan dia meminta untuk, sulit sekali. Temannya datang cabut juga sulit. Satu bapak datang dan dia katakan, "Kalian punya iman kecil sekali. Tidak sebesar biji sesawi." Dia ambil itu dan dia ambil parang, dia potong. Tak. Mungkin ini perenungan pribadi saya. Perkataan tentang iman yang dapat memindahkan pohon dalam konteks ini mungkin patut direfleksikan. Bahwa iman itu bukan simsalabim, tetapi proses mengaktifkan semua yang ada di dalam diri kita. Pikiran kita, rasa kita, sikap kita, perkataan kita, pandangan kita, relasi sosial kita dan sebagainya. Karena itulah maka dalam bacaan pertama Paulus mengingatkan Titus, kau pelihara imanmu. Karena dengan demikian maka engkau menjadi saksi untuk beroleh hidup kekal. Semoga demikian.